Setelah insiden rumah terkutuk, Jiji dirasuki oleh Evil Eye, yokai yang amat kuat dan gak bisa dibasmi dengan ritual biasa. Jadi di arc kelima inilah, kita akan melihat gimana Okarun dan kawan-kawan mengatasi amukan Evil Eye dalam tubuh Jiji. Karena masih saat ini, Jiji bisa mengambil alih tubuhnya dengan siraman air panas. Nggak jarang juga ada insiden yang membuat Evil Eye keluar. Jadi cepat atau lambat, sebuah langkah serius harus diambil. Dan ini melibatkan sebuah power up dari Okarun. Jadi cerita dimulai saat Momo minta Okarun dan Aira buat menginap di rumahnya. Berhubung saat ini, Evil Eye masih ada di tubuh Jiji dan Segel Taro nggak lagi kuat menahannya. Yokai itu akan keluar dan mengamuk begitu Jiji terkena air dingin. Untuk itu, Momo menilai kalau Nenek Seiko butuh kekuatan tambahan di rumahnya buat menghadapi amukan Evil Eye. Dan gak butuh waktu lama, saat semuanya sedang makan malam bersama, tangan Jiji gak sengaja terkena tetesan kecap. Dan karena kecap adalah air bersuhu rendah, Evil Eye pun keluar dan langsung mengamuk. Masih dengan tambahan Okarun dan Aira, amukan Evil Eye sempat membuat pintu rumah Nenek Seiko hancur. Dari situlah, tanda-tanda kalau Evil Eye udah menjadi semakin kuat mulai terlihat. Jadi Manjiro mendorong Nenek Seiko buat melakukan ritual lagi. Tapi kali ini dengan bantuan penyanyi latar atau pemain Hayashi. Dan saat regu penyanyi itu datang, gambaran di mana mereka adalah penyanyi ritual dengan tampilan tradisional langsung terbuyarkan. Karena ternyata regu pemain Hayashi yang satu ini memakai musik metal buat mengusir roh jahat. Dan konon kekuatan musiknya disebut bisa diandalkan. Ritual pengusiran Evil Eye pun dilakukan. Dengan iringan musik band metal, Nenek Seiko kembali mencoba membasmi Evil Eye dari tubuh Jiji. Sementara Okarun, Momo dan Aira seakan terbawa oleh alunan musik nan gahar itu hingga melakukan headbang atau angguk-angguk. Dan gak ketinggalan, Nenek Seiko juga ikutan. Sementara Jiji mendadak kembali diingatkan pada memori masa lalu Evil Eye. Dan saat itulah tubuhnya terguncang di saat Evil Eye terkena efek ritualnya dan hanya masalah waktu sampai dia benar-benar dimusnahkan. Tapi tiba-tiba Jiji menangis dan mohon buat nggak membunuh yokai itu. Jiji bilang kalau Evil Eye hanya ingin bermain dengan orang lain setelah di masa hidupnya dikurung dalam penjara. Jadi Jiji merasa kasihan kalau di saat dia terbebas, Evil Eye malah akan dibunuh lagi. Jiji pun memohon buat menghentikan ritualnya. Dia berjanji akan lebih hati-hati buat nggak menyentuh air dingin. Dengan begitulah, Evil Eye nggak akan keluar dan mengamuk lagi. Dan permohonan Jiji ini seolah menggerakkan Nenek Seiko. Dia pun batalkan ritualnya dan bersedia menerima Evil Eye sebagai bagian dari keluarga. Dan hal ini jelas membuat yang lain terkejut. Aira bahkan merasa kerepotan kalau harus mengawasi Jiji terus-menerus. Tapi Okarun yang udah menganggap Jiji sebagai temannya bilang bersedia membantu. Dia juga berjanji akan bertambah kuat demi bisa menghadapi amukan Evil Eye. Dan sekali lagi gak butuh waktu lama, hujan tiba-tiba turun. Dan tetesannya langsung mengenai Jiji. Jadi sontak, Evil Eye pun keluar dan menghajar Okarun dan kawan-kawan. Dan kali ini, meski amukan Evil Eye sanggup dihentikan dengan cepat, rumah Nenek Seiko makin dibuat rusak parah. Nah, sebagai langkah antisipasi lain, Nenek Seiko melatih Jiji buat mengendalikan chi di tubuhnya setiap saat. Dengan begitu, dia bisa mengakses kekuatan spiritualnya yang disebut sangat kuat itu. Jadi kalau Jiji bisa menguasainya, peluang dia buat menahan amukan Evil Eye bakal meningkat. Nah, dengan kondisi rumah yang setengah hancur, Momo dan kawan-kawan tidur bersama sekaligus gantian mengawasi Jiji. Dan keesokan harinya, Momo memutuskan buat ambil kerja sambilan. Momo sadar kalau buat memperbaiki rumahnya, dia butuh uang tambahan. Dan kebetulan teman sekelasnya punya lowongan. Jadi di sepulang sekolah itulah, Okarun diseret oleh dua teman dekat Momo buat mengunjungi tempat kerjanya. Karena ternyata Momo bekerja di sebuah kafe pelayan atau maid cafe. Jadi dengan pakaian maidnya, Momo pun dibuat malu begitu melihat Okarun mengunjunginya. Dan dengan pelayanan khas maid cafe, dibalut dengan sumpah serapas khas Momo, dia pun melayani Okarun sambil diledek teman-temannya. Nah begitu shift kerjanya selesai dan akan pulang,
Momo dikejutkan dengan Okarun yang ternyata menunggu di luar. Karena kini mereka pulang ke tempat yang sama, Okarun berniat menemani Momo. Dia menyebut kalau nggak baik meninggalkan seorang gadis malam-malam sendirian. Dan di perjalanan pulang itulah, Momo kembali menggandeng tangan Okarun dengan dalih kalau udaranya sedang dingin. Jadi sekali lagi, kita kembali ditunjukkan kedekatan kedua MC kita. Tapi sesampainya di rumah nenek Seiko, bencana kembali terjadi. Cici nggak sengaja menabrak Aira yang sedang minum es. Dan sontak begitu cipratannya mengenai Cici, semuanya pun langsung bersiap mengambil air panas. Tapi begitu Evil Eye keluar dan mengambil alih tubuh Cici, dia langsung memakai ruang kutukannya buat melindungi diri. Alhasil, cipratan air panas yang udah disiapkan gak sampai padanya. Dan situasi menjadi semakin gawat saat Evil Eye memerangkap Momo masuk ke ruangan itu dan bersiap menyerangnya. Momo pun dicekik dan akan dipukul. Sementara Okarun dan Nenek Seiko mencoba buat memaksa masuk. Tapi beruntung, saat Momo baru sampai ke rumah tadi, dia sempat berniat meminum air panas. Dan air panas itu belum sempat dia telan. Jadi Momo pun masih sempat menyemburkan air panas di mulutnya ke wajah Cici. Dan karena keberuntungan itulah, Momo masih hidup dan Cici kembali ke wujud manusianya. Setelah insiden ini, Okarun dan Cici pun sama-sama merasa bersalah. Okarun merasa kalau dia telah gagal melindungi Momo dan bahkan sempat merasa kesal pada Cici. Sementara Cici juga merasa bersalah karena hampir membunuh Momo. Tapi kejadian inilah yang membuat Okarun pada akhirnya memutuskan buat bertindak. Awalnya, Okarun minta si alien udang buat melatihnya bertarung. Tapi dia menolak karena kini udah gak suka kekerasan. Jadi akhirnya, Okarun pun berlatih memukul sendirian lewat buku panduan. Tapi saat itulah, Nenek Turbo melihat Okarun dan mengejeknya. Dia menyebut kalaupun Okarun berlatih memukul, dia gak akan bisa bertambah kuat. Tapi kalau dia ingin bertambah kuat dalam memakai kekuatan yokai-nya, Nenek Turbo punya sebuah cara. Jadilah, saat Okarun dengan tegas bilang kalau dia ingin jadi lebih kuat, Nenek Turbo pun mengajaknya ke sebuah tempat. Dan di belakang keduanya, Aira juga mengikuti. Awalnya, Okarun dan Nenek Turbo minta Aira buat pulang. Tapi setelah mendengar kalau Okarun ingin berlatih buat bertambah kuat, Aira juga mau ikutan. Sampai tibalah ketiganya ke ruang musik di sebuah sekolah. Sembari membunyikan piano yang ada di sana, Nenek Turbo bilang kalau tempo gerakan Okarun lebih lambat dari Evil Eye atau bahkan Acro Silky. Jadi buat meningkatkannya, Okarun harus menghadapi sebuah ujian di ruang musik itu. Jadi di ruangan itu terdapat yokai yang akan muncul begitu piano di sana dibunyikan sembarangan. Dan setelah Nenek Turbo sengaja memancing mereka keluar, 6 yokai dengan wujud para komposer legendaris memunculkan diri. Dengan penuh amarah karena nada yang dibunyikan salah, mereka pun menyerang dengan menembaki simbol-simbol nada. Dan kalau simbol itu mengenai targetnya, sebuah ledakan akan terjadi. Dari sinilah, Nenek Turbo menyuruh Okarun buat menghindari serangan simbol-simbol itu. Dengan begitulah, Okarun bisa berlatih meningkatkan tempo gerakannya. Tapi karena ke-6 yokai itu bermain bagaikan regu orkestra, serangan-serangan mereka pun bagai badai yang gak berhenti. Okarun dan Aira terus dihujani serangan-serangan nada para yokai. Dengan kelincahannya, Aira kelihatan lebih sanggup menghindari simbol-simbol itu ketimbang Okarun. Tapi ternyata serangan simbol nada itu gak hanya bisa meledak, tapi juga menjebak gerakan keduanya. Jadi Okarun sempat terkena serangan fatal hingga kembali ke wujud manusianya. Disitulah, Nenek Turbo pun bilang kalau Okarun harus bergerak sesuai dengan ritme sebuah musik. Tapi musiknya gak perlu musik klasik yang sedang dimainkan oleh para yokai. Selama Okarun bisa bergerak sesuai dengan ritme yang tepat, dia akan sanggup menghindari simbol-simbol itu. Dari situlah, Okarun teringat sebuah musik yang baru aja dia dengar dan amat melekat padanya. Musik yang dimaksud adalah musik metal yang dimainkan regu pemain Hayashi. Dengan mengikuti irama musik metal itu, Okarun pun sanggup membuat gerakannya berkali-kali lebih cepat. Gak hanya sanggup menghindari tiap-tiap serangan simbol, Okarun juga sempat menolong Aira dari situasi genting. Jadi disinilah, duel irama antara musik klasik melawan musik metal seakan terjadi. Akhirnya, Okarun dan Aira pun sanggup melawan balik dan menjatuhkan si yokai konduktor. Tapi ternyata,
itu semua belum selesai. Medan di sekitar mereka tiba-tiba berubah ke sebuah gedung pertunjukan. Dan muncullah ratusan ribu regu paduan suara yang langsung merompok. Bahkan 4 di antara mereka punya wujud yang bagaikan raksasa. Di tengah kepungan itu, Okarun dan Aira pun harus mencari 5 yokai pemusik yang tersisa. Dan begitu melihat mereka sembunyi di balik 4 paduan suara raksasa, Aira pun beraksi. Dengan rambutnya, dia mencoba naik dan melawan 4 raksasa itu. Sementara Okarun dilemparnya buat menghadapi para yokai pemusik. Tapi di depan raksasa itu, Aira sempat kesulitan. Dia sempat mendapat serangan brutal dari 2 raksasa sampai topeng yokai di wajahnya pecah. Tapi saat Aira buat bertambah kuat, ternyata juga nggak remeh. Jadi dengan memanfaatkan rambutnya, Aira menutupi mata para raksasa dan buat mereka saling menyerang. Alhasil, begitu para raksasa terjatuh, mereka pun ikut menimpa para paduan suara yang lain dan menghentikan serangan mereka. Disinilah kesempatan buat melawan yokai pemusik pun muncul. Tapi karena waktunya nggak banyak, Okarun disuruh Nenek Turbo buat menghabisi kelima yokai itu sekaligus. Jadi dengan satu ketukan, Okarun harus bisa mengirim 5 kali serangan. Dan disinilah sebuah serangan out of the box kembali dilakukannya. Dengan gerakan headbang bertubi-tubi, layaknya sedang mendengarkan musik metal, Okarun sanggup menubrukkan kepalanya pada 5 yokai itu dengan cepat dan dahsyat. Alhasil, begitu 5 yokai pemusik itu kalah, ruangan musik pun kembali seperti semula. Dan dengan inilah, ujian Okarun buat bertambah kuat pun selesai. Setelahnya, Okarun pun berterima kasih ke Nenek Turbo. Tapi yokai itu menyebut kalau apa yang dikuasai Okarun saat ini hanyalah sesuil dari kekuatannya. Dan kalau Okarun mau, dia bisa ikut ke ujian fase kedua, dimana kalau dia mati di ujian itu, dia akan mati betulan. Jadi Aira dengan tegas menolak ide itu. Sementara itu di rumah Nenek Seiko, Manjiro bersikeras buat kembali mengundang para pemain Hayashi. Dia menyebut kalau saat ini, Evil Eye juga udah punya rencana buat menghadapi mereka. Jadi berikutnya, korban jiwa bisa aja berjatuhan. Tapi tiba-tiba, Okarun memanggil Jiji buat keluar. Jadi sepulangnya dari latihan itu, Okarun langsung ingin menantang Evil Eye. Awalnya, mau mempertanyakan niatan Okarun itu. Mau tahu betapa mengerikannya Evil Eye dan jelas khawatir pada Okarun. Tapi dengan keseriusannya, Okarun minta buat jangan mengganggu. Di hadapan yang lainnya, Okarun bilang kalau menerima Evil Eye sebagai bagian dari keluarga adalah keputusan yang aneh. Tapi di saat yang sama, dia juga menganggapnya amat keren. Jadi saat dia merasa lemah dan gak berguna, Okarun kesal dengan dirinya sendiri. Karena itulah, setelah mendapat pelatihan dan menjadi lebih kuat, Okarun berjanji akan memenuhi harapan Jiji buat melindungi Evil Eye. Dan sebagai langkah awal, dia pun akan berduel dengan yokai itu. Mendengar ucapan penuh tekad itu, Nenek Seiko minta yang lain buat gak mengganggu. Jiji juga minta Okarun buat membantu Evil Eye. Dan begitu Aira menyiram air dingin ke tubuh Jiji, duel pun dimulai. Dengan tendangan bola-bolanya, Evil Eye mencoba menarik perhatian Okarun. Tapi begitu dia mengirim tendangan super kuat, Okarun sanggup menghindar ke bawah tepat waktu. Dan dari bawah itu, dengan sebuah gerakan squat, Okarun sanggup mengirim bogeman pada Evil Eye. Tapi kali ini, dengan ritme serangan yang lebih cepat, Okarun gak memberi waktu buat Evil Eye mendarat. Dengan gerakan squat yang kini lebih cepat dan kuat, serangan bertubi-tubi terus mengenai Evil Eye. Dan disinilah, Evil Eye tersenyum setelah melihat Okarun sebagai sosok yang mengerikan. Hingga akhirnya, di saat Evil Eye terlempar setelah terkena tendangan, Okarun pun langsung mengirim sundulan pamungkasnya. Bahkan saking lebih cepat dan kuatnya sundulan itu, rumah Nenek Seiko pun langsung dibuat hancur lebur. Tapi Evil Eye belum kalah dan kembali bangkit. Disitulah dia bilang kalau berduel dengan Okarun itu amat menyenangkan. Jadi saat melihat Okarun kembali ke wujud manusianya, Evil Eye menyuruhnya buat segera berubah. Tapi Okarun yang udah memakai kekuatan penuh 2 kali jelas nggak bisa berubah lagi. Jadi dari sinilah rencana utamanya dimulai. Seolah bertingkah meremehkan Evil Eye, Okarun bilang kalau dia nggak mau bertarung dengan lawan yang lemah. Setelah mengajarnya bertubi-tubi, Okarun menyebut kalau Evil Eye nggak akan bisa menang darinya.
Jadi dia hanya mau berduel setelah Evil Eye bertambah kuat. Bagai anak-anak yang kehilangan mainannya, Evil Eye pun terus merengek buat menantang Okarun bertarung. Dan dari sinilah Okarun mulai memberikan syarat kalau dia emang mau melawannya. Okarun hanya mau bertarung kalau Evil Eye nggak melawan orang lain selain dirinya. Dia juga hanya bisa bertarung 1 kali selama 1 minggu. Dan meski di awal Evil Eye terus-terusan protes, dia pun akhirnya mau menuruti Okarun sembari menyebutnya pelit. Inilah rencana yang udah dirancang oleh Okarun. Dia berniat menjadi lebih kuat demi bisa menjadi teman main buat Evil Eye. Karena sejatinya yokai itu hanyalah anak-anak. Sebagai tanda perjanjiannya, Evil Eye pun memberikan Okarun sempaknya yang disebut menyimpan dendam ke umat manusia. Evil Eye juga bersedia mengembalikan tubuh Jiji. Jadi dengan inilah, mereka pun bisa kembali hidup normal tanpa takut amarah yokai Evil Eye. Setelah semuanya selesai, Manjiro, Okarun, Aira, dan Jiji kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Manjiro membawa celana dalam Evil Eye buat disimpan di kuilnya sebagai objek terkutuk. Lalu Jiji akhirnya pulang setelah ayah dan ibunya keluar dari rumah sakit. Sementara itu, karena rumahnya kini hancur lebur, para penghuni rumah Nenek Seiko memutuskan buat mandi di pemandian umum. Dan sepulangnya dari sana, mereka dikejutkan dengan datangnya alien robot. Ternyata dia adalah alien Ludris, kenalan dari alien udang. Setelah Okarun dan Aira minta tolong buat memperbaiki rumah Nenek Seiko, alien udang memperkenalkan alien spesialis konstruksi itu pada mereka. Jadi dengan dialah rumah Nenek Seiko bisa kembali dibangun. Awalnya Nenek Seiko menolak, tapi Momo yang tahu kalau neneknya hanya merasa nggak enak bersedia menerimanya. Jadi akhirnya dengan teknologi nanoskin alien Ludris yang bisa membentuk segala sesuatu lewat imajinasi, Okarun dan kawan-kawan pun membangun kembali rumah Nenek Seiko. Nah, keesokan harinya, Jiji yang kembali ke sekolah sempat nggak sengaja berubah menjadi Evil Eye setelah ditawari buat minum jus dingin. Tapi sesuai janjinya, Evil Eye betulan nggak mengamuk dan tetap memakai bajunya. Tapi karena kebetulan persediaan minuman panas di sekolah habis, Evil Eye pun dipaksa menjalani kehidupan sekolah dengan tubuh Jiji. Dari bermain bola dengan brutal, sampai terus mengucap kata bunuh, beberapa siswa sempat menganggap kalau sikap Jiji itu aneh. Tapi seenggaknya saat ini, Evil Eye udah nggak akan mengamuk lagi. Tapi tiba-tiba, teman dekat Momo bilang kalau jangan-jangan sikap aneh Jiji itu adalah karena legenda bola emas. Karena ternyata di internet, ada sebuah rumor hantu penghuni apartemen dengan bola emasnya. Dan begitu mendengar rumor itu, Momo langsung curiga kalau itu adalah biji Okarun. Itu dia arc 5 manga dan Dadan, sebuah arc yang menjadi awal power up dari Okarun. Tapi seperti yang dibilang oleh Nenek Turbo, kekuatannya masih secuil dari kata penuh. Jadi semakin Okarun bertarung nanti, dia pun akan menjadi lebih kuat juga. Nah, dengan masuknya Evil Eye ke regu utama, para petarung pun makin bertambah. Dan munculnya bola emas di akhir arc ini adalah clue buat arc berikutnya. Sebuah arc yang menjadi awal dari sebuah arc yang besar. Jadi mari nantikan pembahasan arc berikutnya. Oke, sekian aja video dari Reko Manga kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.